every day goes, every time we've no control. Saya Adam Akbar dengan NPM akhir 274. Saya Nadia Nasyatul dengan NPM 142. Saya Larissa dengan NPM akhir 135. Saya Vita Biana NPM akhir 162. Saya Syafirka Putri Rinjani dengan NPM akhir 130. Saya Korbi Etika Sari dengan NPM akhir 140. Kami dari kelompok 6 Mata kuliah Manajemen Pemasaran, Program Studi Administrasi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan menjelaskan materi tentang Produk life cycle dan analisis cost and consultant group. Pada materi ini kita akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian PLC dan BCG, yang kedua fase-fase dalam produk life cycle. Yang ketiga ada strategi pemasaran untuk setiap tahap dalam PLC, dan yang keempat ada keunggulan dan kekurangan model BCG. yang kelima ada penerapan BCG, dan yang keenam ada analisis BCG atau Business Consultant Group. Yuk simak penjelasannya. Jadi pengertian dari produk life cycle yaitu model yang menggambarkan suatu perjalanan produk dari kemunculannya di pasar hingga ditarik kembali. Kemudian pengertian dari Boston Consulting Group yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Subbab kedua yaitu fase-fase dalam produk life cycle. Pada fase ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perkenalan. Pada tahapan ini periode penjualan masih terasa begitu lambat di pasar. Selain itu pelaku usaha masih menanggung biaya produksi dan juga biaya pemasaran yang masih tinggi, sehingga profit yang didapatkan masih rendah. Kemudian tahapan kedua yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahapan ini penjualan dan laba semakin dirasakan oleh pelaku usaha. Kemudian fase ini juga perlu diwaspadai dan diperhatikan dikarenakan produk yang sudah dikenal oleh pasar akan memancing pesaing untuk masuk ke pasar pelaku usaha. Pada tahapan ini terdapat 2 kelompok yaitu pertumbuhan cepat dan juga pertumbuhan lambat. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan kedewasaan. Tahap kedewasaan ialah periode di mana produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli. Pada tahap ini merupakan tahapan terlama dalam produk life cycle yang ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap keempat ialah tahap penurunan. Pada fase ini angka penjualan memperlihatkan penurunan yang signifikan secara terus-menerus, terlebih bila pelaku usaha tidak mampu beradaptasi dengan kondisi usaha yang ada pada saat ini. Jika tidak berinovasi produk akan mencapai titik saturasi yang ditandai dengan angka loyalitas pelanggan yang semakin menurun. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran untuk setiap tahap dalam PLC. Yang pertama yaitu ada tahap pengenalan atau biasa disebut dengan introduction. Tujuannya yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar. Strategi pemasarannya ada 3. Yang pertama yaitu fokus pada pendidikan konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk. Yang kedua yaitu menggunakan promosi agresif untuk meningkatkan kesadaran merek. Dan yang ketiga yaitu distribusi terbatas untuk memastikan kualitas, kontrol, dan eksklusivitas. Yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas. Strategi pemasarannya ada 3. Yang pertama yaitu berfokus pada mempertahankan keunggulan kompetitif dan memperluas basis pelanggan. Yang kedua yaitu menekankan pada diferensiasi produk dan peningkatan kualitas. Dan yang ketiga yaitu ada memanfaatkan promosi untuk menarik konsumen baru dan membangun kesetiaan merek. Yang ketiga yaitu ada tahap kematangan, tujuannya yaitu untuk mempertahankan pangsa pasar dan menghasilkan laba maksimal. Strategi pemasarannya yang pertama yaitu fokus pada pengurangan biaya, produksi, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu penekanan pada promosi untuk membedakan produk dari pesaing. Dan yang ketiga yaitu menggunakan strategi harga yang beragam seperti diskon dan penawaran khusus untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Yang keempat yaitu ada tahap penurunan, tujuannya yaitu untuk membangun strategi keluar atau merenovasi produk.
Strategi pemasarannya yang pertama yaitu mengevaluasi kembali target pasar dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu mempertimbangkan inovasi produk atau pengembangan ulang untuk memperpanjang siklus hidup produk. Dan yang ketiga yaitu mengurangi investasi pemasaran dan distribusi pada produk yang memasuki tahap penurunan. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan model BCG. Yang pertama yaitu keunggulannya pendekatan yang terstruktur. BCG menggunakan matriks yang mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi yang relatif produk atau unit bisnis dalam pasar. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan dan pangsa pasar. BCG fokus pada pertumbuhan bisnis dan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk memperluas pangsa pasar dan menghindari ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ada kekurangan model BCG. Yang pertama yaitu pendekatan yang terlalu simplistik. Pendekatan ini hanya mempertimbangkan dua faktor yaitu pertumbuhan dan pangsa pasar, yang bisa jadi terlalu sempit dalam mengevaluasi kompleksitas lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu fokus pada pasar saat ini. Analisis BCG cenderung fokus pada pasar saat ini dan mungkin tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang tren pasar masa depan. Yang terakhir yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan pasar. Analisis BCG mungkin kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis, sehingga bisa kurang efektif dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang baru. Selanjutnya ada analisis BCG atau Boston Consulting Group. Analisis BCG adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk perusahaan berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan. Ini membantu dalam mengidentifikasi produk-produk yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, serta produk-produk yang memerlukan atau pengelolaan biaya untuk meningkatkan profitabilitasnya. Berdasarkan analisis ini, produk dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada start, produk dengan pangsa pasar besar dan pertumbuhan tinggi. Ini membutuhkan investasi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi pasarnya. Yang kedua ada question mark, produk dengan pangsa pasar kecil tetapi pertumbuhannya tinggi. Keputusan yang tepat harus dibuat apakah akan mengembangkan lebih lanjut, menjadi bintang atau membatalkannya. Yang ketiga ada cash flow, produk dengan pangsa pasar besar tetapi pertumbuhannya lambat. Mereka menghasilkan arus kas yang stabil dan tinggi, tetapi memerlukan pengelolaan biaya untuk mempertahankan profitabilitasnya. Yang keempat ada DOC, yaitu produk dengan pangsa pasar kecil dan pertumbuhan yang rendah. Keputusan seringkali diambil untuk menghentikan produk ini. Selanjutnya yaitu penerapan matriks BCG. Pada penerapan matriks BCG ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu analisis strategi. Matriks BCG dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola portofolio produk dalam perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang tepat untuk produk mana yang bisa dipromosikan atau diberhentikan. Yang kedua yaitu pengembangan produk baru. Matriks BCG dapat membantu perusahaan dalam menentukan produk mana yang harus dilanjutkan dan diberhentikan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu pengalokasian dana. Matriks BCG dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan dana yang tepat untuk produk yang paling potensial. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan menghemat biaya. Sekian pemaparan dari kelompok 6.